Terus yang terhormat Prof. Leo Agustino, kemudian juga ada Mas Mada, ada Mas Robi juga yang mewakili dua penulis untuk buku kita kali ini. Ada Kang Ferry juga, serta teman-teman sekalian, dan Rian dari Untirta ya. Jadi tentu sore ini saya berbangga hati sekali karena akhirnya buku kedua kita akhirnya terbit juga di bawah panji PT Tubagus 5 Korporat yang juga adalah bagian di dalamnya itu Epistemic Press. Bapak Ibu sekalian, buku ini adalah buku yang berisi kumpulan dari 16 penulis. Seluruhnya adalah sarjana yang mencoba untuk merespon isu aktual yang sekarang sedang kita hadapi, yaitu terkait dengan pemindahan ibu kota Republik. Tema yang diangkat dalam buku ini garis besarnya adalah soal pemindahan IKN. Namun titik tekan pada masing-masing tulisan beragam. Ada yang menyoal soal isu ekologi, isu ekonomi, isu pembangunan, berbagai isu lainnya. Sebagai buah karya kedua, tentu kami paham bahwa dari penerbit masih banyak kekurangan dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Namun sebagai sebuah ikhtiar untuk terus merawat semangat kita dalam menjaga api intelektualitas di Republik ini, usaha-usaha kecil tersebut saya pikir patut kita apresiasi, dan atas nama penerbit saya mengucapkan terima kasih banyak kepada 16 penulis yang telah terlibat dalam penulisan buku ini, khususnya kepada editor Prof. Leo Agustino dan Jonas Silas. Ke depan saran, masukan, dan berbagai kritik terhadap apa yang disajikan oleh Epistemic Press kami tunggu, dan mudah-mudahan itu menjadi masukan konstruktif bagi perbaikan kami ke depan. Selamat berwebinar, selamat, dan kepada teman-teman yang lain selamat membaca, dan kami tunggu review kemudian juga ulasannya, dan nanti juga sekalian saya informasikan bahwa kita akan juga insya Allah akan menerbitkan buku ketiga yang dengan tema yang akan nanti ditunggu saja informasinya, detailnya bagaimana. Sekali lagi itu bagian dari ikhtiar kolektif kita untuk sama-sama merawat semangat integritas dalam di Republik ini. Saya pikir itu sebagai awalan. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Agustino, kepada Mas Jonas sebagai editor, dan kepada 16 penulis yang lain, khususnya kepada Mas Mada, kepada Kang Robi. Terima kasih Kang Nanang buat satu dua patah katanya. Sebelumnya saya juga ingin menambahkan, Epistemic Press adalah bagian dari salah satu bagian daripada Tubagus 5 Korporat. Selain mempublikasikan buku, kami juga memiliki 2 jurnal yang kemudian ini juga akan menampung berbagai buah pikir atau tulisan dari para setiap masyarakat yang kemudian peduli terhadap kondisi negara, kondisi sosial dan politik kita hari ini. Yang pertama itu ada Epistemic Indonesian Journal, kemudian ada IJSSR, International Journal of Social Science Review, yang kemudian teman-teman juga dapat mengakses ataupun berpartisipasi mengirimkan artikel ataupun naskah-naskah penelitian baik daripada audiens. Terima kasih. Selanjutnya kita tanpa mengulur waktu, acara ini kita mulai. Saya serahkan kepada Bapak Moderator Rian Hidayat dari Untirta. Mangga Rian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Jonas. Sebelumnya suara saya terdengar, Kang? Terdengar aman ya. Oke. Terima kasih kepada Kang Jonas selaku MC atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat selaku moderator dalam diskusi bedah buku hari ini. Baik, hadirin peserta diskusi bedah buku Ibu Kota Negara dan Kesatuan Republik sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan jawab setelah kontributor menyampaikan materi. Suaranya putus. Oke, baik. Oke, masih terdengar, Bang? Masih putus-putus? Cek. Ya, sudah. Oke.
Baik, saya ulang. Baik, hadirin peserta diskusi bedah buku Ibu Kota Negara dan Masa Depan Republik sekalian. Langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah kontributor menyampaikan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para kontributor dan peserta terlebih dahulu. Yang saya hormati Kang Nanang selaku Epistemic Press dalam buku kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Prof. Leo Agustino selaku dosen Fisip Untirta dan juga Direktur Riset IPRC. Salam Prof. Yang kami hormati Bapak Peri Kurniawan selaku Direktur Komunikasi IPRC. Salam Pak. Ya, waalaikumsalam. Baik, selanjutnya yang kami hormati Bapak Mada Sukmajati selaku dosen Departemen Politik Pemerintahan UGM. Salam Pak. Salam sehat selalu untuk semua. Oke, selanjutnya yang kami hormati Bapak Robi Cahyadi Kurniawan selaku dosen Fisip Unila. Salam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Leo, Mas Mada, Pak Ferry. Baik, selanjutnya yang kami hormati Bapak Firman Manan selaku dosen Fisip Unpad dan Direktur Eksekutif IPRC. Salam Pak. Oke, baik, lanjut. Serta hadirin bedah buku Ibu Kota Negara dan Masa Depan Republik yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah diumumkan diskusi pada hari ini, yaitu membedah buku tentang Ibu Kota Negara dan Masa Depan Republik. Nah, untuk itu kita semua tentu sangat membutuhkan terkait dengan informasi dan pengetahuan, sebagaimana yang kita harapkan bersama pada diskusi kali ini. Nah, sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh kontributor. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau yang disebut dengan IKN, gagasan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia sudah bukan lagi sebuah wacana pemerintah bersama DPR. Telah bersepakat memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya terkait dengan pemindahan kota belaka, tetapi ada banyak varian yang melingkupinya. Harapan akan terjadinya distribusi pembangunan yang lebih merata, pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya Jawa sentris, terbangunnya smart city, smart people, smart government, hingga pelembagaan keadilan atau dalam bahasa ringan lebih tepatnya melepaskan diri dari perangkap Jawa sentris yang selama ini membayangi paradigma dan arah gerak pembangunan di Indonesia. Kebijakan pemindahan IKN tentu akan memiliki konsekuensi yang sangat kompleks. Undang-undang IKN akan sangat menentukan wajah Indonesia ke depan. Karena itulah dalam rangka merespon berbagai kemungkinan yang kebijakan tersebut, buku Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik diskusi pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap kontributor kami berikan waktu selama 15 menit. Selama kontributor menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kontributor menyampaikan materinya. Nah, demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, kami akan persilahkan kepada kontributor pertama, Bapak Peri Kurniawan, untuk menyampaikan pembahasan diskusi pada siang hari ini. Kepada Pak Peri Kurniawan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Terima kasih Kang Rian Hidayat. Ya. Kang Rian ya. Dan juga selamat sore teman-teman yang hadir di acara diskusi bedah buku sore ini, juga ke komunitas. Menarik soal IKN. Ini khususnya terkait soal yang menjadi domain saya adalah bidang ekonomi dan keuangan ya. Ketika saya diminta gitu ya, dan Pak Leo Agustin untuk
memberikan kontribusi dalam bentuk tulisan. Buat saya ini menarik karena paling tidak selama 2 tahun terakhir, apalagi ketika Indonesia atau dunia memasuki krisis pandemi COVID-19, ini muncul wacana atau diskursus yang cukup lumayan kompleks ya di media massa, khususnya di media sosial, terkait soal anggaran pembiayaan ibu kota negara baru. Nah, kenapa menjadi polemik? Karena mungkin situasinya pada saat itu adalah kita sedang dilanda pandemi, kok bisa-bisanya pemerintah berpikir terkait pembangunan IKN. Dan lumayan karena dananya juga sangat besar ya. Ini saya membuat kurang lebih 5 atau 6 lembar slide sebenarnya, nggak tahu apakah bisa ditampilkan atau gimana? Bisa ya, Kang Rian? Bisa Oke. Sebentar. Ya, ini udah muncul. Baik, ini dan kemudian buku ini lahir melihat dari banyak perspektif ya. Dan salah satunya adalah terkait soal bagaimana pembiayaan IKN ini hari ini dan ke depan. Tema yang kita angkat adalah terkait soal skema creative financing dan potensi hutang dan pembangunan pada pembangunan ibu kota negara baru. Ini judul ini menarik karena seperti saya gambarkan tadi terkait polemik dalam 2 tahun terakhir bahwa pemerintah seolah-olah buta pada kondisi kesulitan ekonomi pada saat pandemi dan pasca pandemi. Banyak cerita, banyak kisah disampaikan di media sosial khususnya bahwa alangkah baiknya jika pendanaan untuk IKN ini dialokasikan untuk recovery soal ekonomi pasca pandemi. Nah, coba kita lihat di slide pertama adalah kita bisa mengetahui soal bahwa IKN ini ternyata tidak akan dibangun dalam 1 atau 2 tahun ya. Namun IKN ini akan dibangun memakan waktu 23 tahun dengan 466 triliun anggaran. Di mana sisanya atau anggaran tersebut sebagian besar akan diberikan kepada perusahaan swasta. Dalam hal ini baik dalam ataupun luar negeri. Kemudian sebagian kecil ini adalah akan diupayakan melalui anggaran dari pemerintah. Nilainya kurang lebih 20% atau 89,4 triliun dana yang akan dialokasikan oleh negara melalui APBN untuk tahap awal pembangunan IKN. Dan sisanya adalah 376,6 triliun akan diberikan kepada sektor swasta. Nah, tahapan pembangunan IKN ini bisa kita lihat misalnya dari berikutnya, Kang Yunas. Dari 23 tahun ini akan dimulai pada tahun 2022 sampai tahun 2045. Jadi kurang lebih 23 tahun melalui 5 tahap. Dari mulai tahun ini sampai tahun 2024, 2025, 2029, dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari tahapan pembangunan IKN ini? Nanti kita hubungkan dengan apakah pemerintah punya skema untuk pembiayaan IKN ini, dan apakah punya potensi terkait soal pembiayaan akan dilakukan melalui hutang. Berikutnya, Kang Jonas. Nah, ini saya coba ambil atau saya olah dari lampiran undang-undang tentang IKN dalam induk dari rencana induk IKN. Ini ternyata tahapannya lumayan cukup ngejelimet dan rumit. Karena ada beberapa indikator yang akan nanti dilihat untuk melihat progres atau perkembangan IKN. Pertama adalah soal karakteristik penduduk. Jadi pada tahap awal tahun 2022 sampai 2024 ini akan dilakukan upaya mobilisasi sumber daya manusia. Yang pertama adalah ASN. Kedua TNI, Polri, kemudian juga pekerja konstruksi,
pengusaha, mahasiswa, dan penduduk lokal. Dan mobilisasi penduduk ini akan terjadi dari mulai tahap 1 sampai tahap 5. Jadi dari mulai tahun ini sampai tahun 2045, mobilisasi penduduk baik lokal ataupun dari Jawa itu akan mulai mengalir. Dan kemudian indikator berikutnya secara sosial ini akan dilihat pada fase atau tahap ke-1 sampai tahap ketiga, yaitu penyelesaian konflik kepemilikan lahan, pelibatan penduduk lokal, cagar budaya, dan pengelolaan kawasan hutan dan sungai. Jadi dari sisi sosial pada tahap 1 dan tahap 3 ini baru akan dilakukan proses jika terjadi konflik atas lahan dan lain-lain, maka akan ada dilakukan proses untuk dilakukan agar itu tidak terjadi konflik berkelanjutan. Kemudian indikator berikutnya adalah infrastruktur dan lingkungan. Ini dari mulai pembangunan sebagian tol, tempat pembuangan sampah, pengolahan limbah, bandara, sistem angkutan umum dan massal, kemudian transportasi tahap akhir. Dari sisi infrastruktur dan lingkungan ini bisa kita lihat bahwa ternyata khusus untuk sistem angkutan umum dan massal serta transportasi tahap akhir, ini baru akan selesai ini pada tahap 4 dan tahap 5. Artinya kurang lebih 15 tahun ke depan, ini di kawasan IKN ini masih akan kesulitan menemukan transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk. Karena baru pada tahap akhir ini, baru sekitar tahun 2040-an, baru akan dirampungkan. Kemudian pengembangan kawasan perkantoran, ini akan dilakukan mulai tahap 1 dan tahap 2 oleh pemerintah. Kemudian kawasan bisnis tahap 3 dan tahap 5. Pengembangan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan ibu kota negara. Ini industri manufaktur, ini akan dilakukan baru pada tahap ketiga, dan pertahanan dilakukan pada tahap ke-1 dan ke-5. Berikutnya, Kang Yonas. Nah, teman-teman bisa dilihat dari gambaran di atas bahwa nampaknya sektor swasta, kalau kita bicara bahwa sebagian besar pendanaan akan diserahkan kepada sektor swasta, nampaknya sektor swasta baru akan tertarik dan mulai memikirkan untuk terlibat dalam pembangunan IKN ini di fase pembangunan tahap keempat atau mulai tahun 2035 sampai tahun 2045 atau kurang lebih 15 tahun dari sekarang. Jadi bisa dibayangkan dari 2022 sampai tahun 2035 ini pembiayaan akan mulai kesulitan nampaknya. Ini pun dengan catatan tidak adanya delay dalam tahapan pembangunan di 2 tahap sebelumnya. Jadi baru pada tahun 2035 atau 15 tahun dari sekarang, pembangunan IKN ini baru akan terlihat dari sisi ekonomi. Bahkan kalau kita lihat dari rencana induk pembangunan IKN, ini secara jelas gitu ya disampaikan bahwa pada tahap 1 dan tahap 2, kenaikan penduduk ini terjadi secara eksponensial, sejalan dengan pembukaan kawasan di kawasan ibu kota negara. Pada tahap 3, pertumbuhan penduduk lebih lambat, kemudian meningkat kembali pada tahap 4 dan tahap 5 ketika seluruh kegiatan ekonomi mulai berkembang. Jadi bahkan di rencana induk sendiri pun, secara eksplisit, secara jelas disampaikan bahwa kawasan IKN ini juga baru akan stabil pada tahap keempat dan tahap kelima, itu artinya tadi pada tahun 2035. Nah, dari fakta itu menyebabkan sektor swasta nampaknya akan wait and see atau bahkan tidak berminat pada tahap awal dalam memutuskan berinvestasi di IKN. Jadi dari fakta tersebut mikir-mikir nih sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan di IKN. Lalu bagaimana dengan tawaran pemerintah melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU? Ini istilah KPBU ini di kalangan investor sebenarnya cukup familiar ya, karena
skema pembiayaan atau skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha ini sebenarnya bukan barang baru atau bukan ketentuan baru, tapi sejak tahun 1998 ini sudah ada regulasinya. Bahkan tahun 2005, 2010, 2011 diperbaharui, dan terakhir adalah peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Nah, perlu diketahui bahwa regulasi tentang KPBU ini tidak secara spesifik mengatur tentang skema pembiayaan untuk IKN, namun bersifat umum dan berlaku di semua wilayah Indonesia. Jadi, aturan atau regulasi tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha ini sampai hari ini tidak ada yang spesifik bicara konteks IKN. Jadi tidak ada yang berbicara konteks IKN. Kemudian next. Nah, regulasi pemerintah melalui Perpres nomor 38 tahun 2015 ini tidak ada aturan spesifik yang mengatur skema insentif bagi swasta yang berkontribusi terhadap pembangunan IKN. Ini disebabkan karena bagi swasta kondisi di IKN ini berbeda dengan di Pulau Jawa. Kalau di Jawa, pembangunan infrastruktur diletakkan di atas dinamika perekonomian yang sudah stabil. Dia bersifat melengkapi, menghubungkan, memperbaharui, meningkatkan yang sudah ada, atau bahkan mensubstitusi. Jadi artinya pembangunan infrastruktur di Jawa ini berdiri atau dibangun di atas dinamika ekonomi yang memang sudah stabil dan sudah berjalan dengan baik. Dan ini berbeda dengan IKN. Pembangunan di sana adalah menciptakan sesuatu yang baru di atas kekosongan infrastruktur. Kegiatan ekonomi relatif masih rendah dan mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadi faktor penting bagi sektor swasta dalam memutuskan untuk berinvestasi di IKN atau tidak. Sehingga saya pikir pemerintah dalam konteks IKN ini perlu membuat satu regulasi khusus bagi siapapun yang swasta yang turut membangun IKN untuk diberikan semacam insentif gitu ya. Bentuknya dapat berupa pajak. Ya, misalnya buat perusahaan-perusahaan yang membangun infrastruktur di kawasan ibu kota Nusantara ini diberikan bebas pajak selama 10 tahun misalnya. Atau dia memiliki hak prioritas pemanfaatan dampak lanjutan pasca pembangunan. Ada istilah dalam konteks investasi itu adalah value capture. Jadi ketika satu swasta membangun satu ruas jalan, maka akan ada dampak ikutan, dampak ekonomi tambahan ketika jalan itu sudah terbangun. Nah, jalan-jalan di samping kiri kanan infrastruktur itulah kemudian diberikan prioritas buat swasta untuk mendapatkan hak pemanfaatan terlebih dahulu dibandingkan pihak lain. Nah, bagi badan usaha swasta, pilihan investasi akan ditentukan oleh tingkat keamanan modal dan tingkat pengembalian return. Jadi buat swasta simpel saja dalam memutuskan investasi. Apakah uangnya aman ketika dia diinvestasikan? Kedua, apakah tingkat pengembaliannya positif? Dengan kondisi rencana pembangunan IKN seperti yang saat ini, sektor swasta nampaknya akan berpikir ulang untuk berinvestasi di IKN. Setidaknya akan bersifat wait and see sampai tahapan awal, tahap 1-2 ini selesai sesuai dengan target. Itu jadi bisa dimaklumi kalau kemudian sektor swasta ini enggan atau masih berpikir-pikir untuk sejak awal terjun. Termasuk ketika misalnya pemerintah menawarkan skema kerjasama dengan pihak swasta. Nah, ini kecuali pemerintah memberikan insentif tadi, khusus bagi sektor swasta yang berinvestasi di IKN. Berikutnya, Pak Jonas. Nah, pada konteks inilah sebenarnya buku Ibu Kota Baru dan Masa Depan Republik menjadi relevan buat kita untuk memberikan satu perspektif di tengah tentang perenangnya informasi tentang IKN. Sekali lagi kita dalam 2 tahun terakhir ini agak lumayan crowded informasi atau arus informasi tentang IKN gitu ya, khususnya soal pembiayaan seolah-olah itu semua akan ditanggung oleh pemerintah.
Satu sisi buku ini juga secara moderat memberikan informasi yang lebih utuh sehingga dapat mereduksi miskomunikasi khususnya terkait pembiayaan IKN. Dan di sisi lain buku ini juga mengingatkan kepada kita dan pemerintah bahwa terdapat potensi gagal pembiayaan di IKN jika sektor swasta tetap enggan untuk melihat atau untuk terlibat dalam pembangunan IKN ini. Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur insentif bagi sektor swasta dalam pembangunan IKN akan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pembiayaan IKN. Sektor swasta batal masuk berinvestasi dan dampaknya potensi pembiayaan melalui anggaran negara. Ya, halo. Jadi sektor swasta batal masuk berinvestasi dan dampaknya potensi pembiayaan melalui anggaran negara ini akan menjadi opsi yang tidak terhindarkan. Halo. Ini kesimpulan dari sisi keuangan khususnya bahwa kerjasama pemerintah dengan badan usaha sebagai salah satu skema pembiayaan ini bukan lagi menjadi skema kreatif dalam membiayai infrastruktur di IKN. Karena buat sektor badan usaha, baik itu bahkan BUMN sekalipun, pertimbangan investasi adalah keamanan dan return dari investasi yang dijalankan. Kedua, bahwa potensi pembiayaan IKN melalui hutang ini akan menjadi sangat mungkin terjadi di masa depan. Tadi ternyata bahwa tahapan pembangunan IKN ini baru akan mulai terlihat stabil ini di tahap 4 dan tahap 5. Artinya 15 tahun dari sekarang baru akan mulai stabil. Dan pada saat itulah kemudian sektor swasta baru akan berminat. Nah, artinya apa? Pemerintah harus siap-siap nih untuk menyiapkan satu opsi pembiayaan. Dan kalau bicara konteks APBN, supaya tidak mengganggu anggaran pembangunan rutin lainnya, maka pilihannya tidak ada lagi kecuali pemerintah hutang. Gitu ya. Nah, kalau tadi bicara konteks judulnya adalah creative finance dan potensi hutang, maka di masa depan saya kira peluang untuk bagi pemerintah berhutang untuk membiayai IKN ini menjadi terbuka karena sektor swasta akan wait and see dan bahkan sampai 15 tahun ke depan mungkin akan dalam posisi tidak merespon apapun terkait soal investasi pembangunan infrastruktur di IKN. Demikian Kang Yudi, hatur nuhun, nanti kita bisa komunikasi melalui tanya jawab lebih lanjut. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian pembahasan terkait dengan skema kreatif finance dan potensi hutang pada pembangunan ibu kota negara baru. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Bapak beberapa kondisi pembangunan IKN, Pak. Ada beberapa tahapan-tahapan juga, ada beberapa 5 tahap dengan berbeda kepemimpinan. Dan selanjutnya juga ada beberapa besaran anggaran yang mungkin lebih besarnya pihak luar daripada APBN kita sendiri, Pak. Nah, saya coba ingin bertanya Pak kepada Pak Ferry. Nah, dalam pembangunan ibu kota negara baru ini, Pak, kan kita ketahui tadi sudah dijelaskan anggaran yang diproyeksikan tidak berasal dari APBN saja, Pak, tetapi terdapat campur tangan dari pihak luar yang bisa kita sebut dengan KPBU, Pak. Nah, dalam kerjasama ini campur tangan pihak luar sangat mendominasi, Pak, dari anggaran APBN kita, yaitu sebesar 55%, Pak. Nah, bagaimana, Pak, jikalau yang terjadi nantinya pihak luar ini tidak atau membatalkan atau tidak ada tidak mau untuk mendanai, Pak, pembangunan IKN ini, apakah pembangunan IKN ini akan terus terwujudkan, Pak, atau pembengkakan terhadap APBN ini sangat besar Pak nantinya, Pak, seperti itu, Pak? Ya, baik Kang Yudi. Jadi keputusan terkait pemindahan ibu kota ini sudah sudah jelas, sudah tetap, sudah inkrah gitu ya, bahwa ibu kota negara Indonesia ini akan berpindah dari Jakarta kepada
di IKN, sehingga pilihan untuk terus melanjutkan pembiayaan IKN ini menjadi keniscayaan. Nah, masalahnya adalah ketika misalnya sektor swasta melalui skema apapun, mereka kemudian tidak berminat, ini kan menjadi masalah. Nah, saya pikir dalam hal terjadi seperti ini, pemerintah mau tidak mau, suka atau tidak suka gitu ya, terlepas nanti akan banyak sekali kritik, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan ini, dan konsekuensinya adalah ya pasti berhutang, karena nggak mungkin pemerintah men-split anggaran rutin yang sudah ada selama ini kemudian dialokasikan untuk pembangunan. Saya pikir tidak akan dilakukan seperti itu, kecuali kasusnya adalah ketika pandemi kemarin ya, banyak anggaran-anggaran direfocusing untuk kegiatan atau untuk aktivitas penanganan pandemi. Tapi untuk kasus IKN ini, saya kira pemerintah tidak akan menghentikan kelanjutan dari pembangunan IKN, dan pada saat yang sama pihak swasta juga tidak berminat, maka mau tidak mau pemerintah harus berhutang. Nah, instrumen hutangnya ini yang kemudian nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Apakah mengeluarkan semacam surat hutang negara, atau memang secara sengaja dia G2G melakukan pinjaman ke negara lain, itu menjadi opsi atau pilihan-pilihan yang rasanya harus diambil, karena konsekuensinya IKN ini batal, dan itu secara politis pasti akan bermasalah. Itu Kang Yudi, Kang Rian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin nanti kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab ya Pak. Ya, Oke, ya. Selanjutnya oke Pak. Baik, kita bergeser kepada kontributor selanjutnya. Baik, kepada Bapak Mada Sukmajati untuk menyampaikan pembahasan terkait apa yang sudah dituliskan dalam buku Ibu Kota Negara dan Republik. Kepada Bapak Mada Sukmajati, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Sebelumnya Pak Mada. Halo, Ya Pak. Halo. giliran saya. Iya Pak, Bapak untuk menyampaikan terkait dengan pembahasan Pak. Saya tadi barusan DM Mas Rian, saya baru ke toilet gitu ya, jadi Iya Pak. ini nunggu baca ya. Oke. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera juga. Yang saya hormati Pak Leo, kemudian Pak Firman, Pak Ferry, dan Mas Robi, juga Bapak Ibu partisipan ya di kegiatan diskusi bedah buku di sore kali ini. Senang sekali ya, tentu saja saya bisa berkontribusi di dalam buku ini dan juga bergabung di dalam diskusi kita di sore ini, karena topiknya menurut saya memang sangat menarik. Memang masih banyak hal yang abu-abu, yang gelap, yang semestinya memang harus didiskusikan ya, terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Saya baca di googling, dari saya googling coba ya yang perkembangan, saya ingin lihat perkembangan terakhir dari IKN ini. Ya, ini ada berita di Tempo, judulnya berikut daftar 9 jalan tol baru yang akan dibangun PUPR di IKN ya, di lokasi IKN. Ini berita tanggal Senin ya, 19 September, hari ini barusan ya. Jadi di bulan ini sudah mulai dikebut ini proses pembangunannya, dan beberapa hari yang lalu juga Presiden menyampaikan rencana bahwa mode transportasi di IKN
nanti itu akan menggunakan kendaraan listrik ya. Sebelum anjuran kemarin pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menggunakan kendaraan listrik, dari wacana kendaraan listrik di IKN itu sudah mendahului beberapa hari sebelumnya, seingat saya. Nah, itu perkembangan terakhir dari proses pemindahan IKN kita ya, dari Jakarta ke mana ini, masuknya ibu kota mana ya, maksudnya kabupaten mana ya, tapi Kalimantan Timur, Pak. Tapi provinsinya Kalimantan Timur ya, kalau nggak salah ini Penajam kalau nggak salah. Penajam, Kabupaten Penajam. Oke, ada beberapa catatan yang saya coba highlight di chapter saya di buku ini ya. Saya coba, saya dan Mas Asta ini, kami berdua yang menulis, mencoba melihat dinamika di sekitar kebijakan IKN ini. Ada beberapa poin yang menurut kami perlu di-highlight ya, dan ini sebaiknya juga menjadi concern kita bersama. Yang pertama, rencana kebijakan pemindahan IKN ini bisa dikatakan adalah ide atau gagasan yang mendadak. Ya, sepanjang sepengetahuan kami ketika kami mencoba untuk men-tracing ide ini, itu ada di 2017 ya idenya waktu itu. Kemudian semakin mengerucut ketika pada tanggal 16 Agustus 2019 dalam pidato kenegaraan Presiden kemudian menyampaikan itu dan mengatakan bahwa tujuan dari pemindahan IKN adalah pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia. Kenapa kami berargumen bahwa ini ide yang mendadak ya, atau tidak direncanakan secara panjang? Karena kalau kita melihat visi misi program dari Pak Jokowi baik di Pilpres 2014 maupun di Pilpres 2019, rencana ini tidak menjadi bagian dari visi misi dan programnya Pak Jokowi. Ini bagaimana tadi sudah disampaikan oleh tadi ya. Ini adalah kebijakan yang besar dari tidak sekedar dari sisi finansial, tapi juga dari sisi sosial, dari sisi pemerintahan, dan dari sisi yang lain. Tentu saja pertanyaannya adalah mengapa kebijakan yang sangat strategis seperti ini tidak masuk menjadi bagian dari visi misi programnya Pak Jokowi. Itu pertanyaan besarnya. Ya, jadi dari logika ini kami kemudian berargumen bahwa ini adalah kebijakan yang cenderung mendadak ya, tidak di planning secara matang atau secara panjang begitu. Poin yang kedua yang ingin kami sampaikan sekali lagi di dalam chapter ini, kami mencoba untuk mengelaborasi fenomena IKN di Indonesia yang memang menurut kami penting ya untuk memindahkan ibu kota, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi tentu saja kajian itu harus matang, harus didahului dengan kajian yang bersifat akademis, nah, termasuk di dalam perspektif politik dan pemerintah. Melihat ini kajian IKN terutama di naskah akademiknya ya, kalau kita baca itu cenderung bias perspektif ya, yang dipakai biasanya adalah perspektif lingkungan, perspektif demografi dan seterusnya dan lain sebagainya. Tapi soal politik dan pemerintahan itu sama sekali diabaikan di dalam
naskah akademik itu. Nah, makanya kami kemudian mau masuk ke situ. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, kami coba ini sebelum mengeksplorasi fenomena pemindahan IKN di Indonesia ini, kami mencoba untuk melihat pengalaman di negara lain ya. Ada banyak negara yang telah berhasil memindahkan ibu kotanya maupun gagal ya memindahkan ibu kotanya. Tapi kami memilih beberapa negara di Asia saja, dan dari pengalaman negara di Korea Selatan, di Myanmar dan Malaysia, pengalaman-pengalaman di negara itu menunjukkan beberapa faktor yang menentukan ya keberhasilan atau kegagalan pemindahan ibu kota di sebuah negara. Yang pertama, kontinuitas dukungan politik. Ya. Jadi karena proses pemindahan ibu kota ini adalah proses jangka panjang, sehingga bisa dipastikan ini melebihi satu periode kekuasaan di sebuah negara, sehingga periode kekuasaan pemerintahannya itu bisa berganti-ganti. Nah, dalam konteks itu maka kontinuitas dukungan politik dari aktor-aktor strategis politik itu menjadi kunci, menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Ketika dukungan politik itu stabil dari waktu ke waktu, maka potensi pemindahan ibu kota itu akan bisa berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, ketika kontinuitas dukungan politik ini dinamis, maka ide atau gagasan bahkan juga implementasi dari proses pemindahan IKN itu juga akan naik turun, tidak bisa smooth. Nah, dalam konteks ini faktor dukungan politik dari kekuatan-kekuatan politik utama itu menjadi sangat penting, dan ini kita bisa belajar dari Korea Selatan, bagaimana Korea Selatan menunjukkan ya pengalamannya bahwa adanya kontinuitas atau stabilitas dukungan politik pemindahan ibu kota itu yang kemudian memberi pengaruh ya bagi keberhasilan Korea Selatan dalam memindahkan ibu kotanya. Di Sejong ini, saya nggak tahu ininya pronunciation-nya. Meskipun ini juga masih dalam proses sekarang ya, belum sepenuhnya pindah dari Seoul ke Sejong itu, tapi arah ke sana itu sudah semakin besar peluangnya. Kemudian faktor yang kedua, kalau kita belajar dari Myanmar ya, lokasi itu menjadi penting ya. Argumentasi lokasi itu menjadi penting. Di kasus Myanmar, argumentasinya adalah keamanan nasional ya, sehingga atas alasan keamanan nasional ini militer di Myanmar, kemudian proses pemindahan ibu kota bisa dilakukan ya, pemindahan dari ruang yang terbuka menjadi ruang yang lebih tertutup, lebih terlindungi, lebih ke dalam begitu dari wilayah Myanmar, sehingga lebih aman dari serangan negara lain. Kemudian dari kasus Malaysia kita bisa melihat faktor peran pemimpin dan dukungan publik, ya, dua faktor yang penting di dalam pengalaman Malaysia ya, yang memindah ibu kotanya ke Putrajaya sekarang ya. Itu pada tahun 93 ya, dari Kuala Lumpur. Nah, ada Mahathir Mohamad di situ, dan Mahathir Mohamad memainkan sentimen identitas ya, sehingga kemudian ide untuk memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya ini kemudian bisa berhasil.
peran pemimpin yang kuat itu ya kita bisa memaknainya sebagai pemimpin yang otoriter, tapi tentu saja kalau kita berkaca dari pengalaman negara yang lain ya misalnya Brasil juga, Kanada juga, ya, itu bisa juga pemimpin yang kuat itu tidak selalu identik dengan pemimpin yang otoriter. Pemimpin yang kuat itu adalah pemimpin yang mampu mengelola keberagaman, yang mampu mengelola berbagai macam perbedaan kepentingan politik di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada dan seterusnya. Nah, jadi itu dari Malaysia yang kemudian bisa kita tarik pelajarannya. Nah, poin berikutnya terkait dengan kerangka legal. Ya, ini menyusul Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang KPK ya, proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 sebagai kerangka legal dari pemindahan ibu kota ini juga kemudian bisa dicapai dengan cepat prosesnya dan bisa dikatakan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara masif begitu ya, sehingga bahkan sampai sekarang banyak pertanyaan yang muncul itu kemudian masih saja terjadi terkait dengan pemindahan ibu kota ini. Nah, dari sisi proses ya, ini ada beberapa faktor kalau kita ngomong sebentar. Ya, dari sisi proses ya. Dari sisi proses, ini undang-undang ini merupakan sebuah langkah untuk memastikan bahwa proses pemindahan ibu kota negara memiliki kepastian hukum. Ini untuk mengunci dari sisi ide atau gagasan. Meskipun dari sisi yang lain itu kan masih subject to debate atau subject to discuss, termasuk dari sisi soal anggaran itu tadi. Tapi pemerintah Jokowi paling tidak sudah mengunci dan mengasumsikan dengan mengunci ini maka agendanya kemudian akan aman di periode pemerintahan berikutnya meskipun Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya. Nah, ini suatu langkah yang strategis tentu saja, dan itu juga kemudian tidak terlalu mendapat respon yang negatif ya, bahkan ya bisa dikatakan cenderung datar sih respon yang diberikan oleh DPR dalam kemarin pengesahan undang-undang tentang ibu kota negara ini. Nah, dari sisi konten kerangka legal ini tentu saja beberapa masih mengandung persoalan. Beberapa pengaturan dianggap oleh sebagian kelompok juga masih sangat kontroversial ya, terutama soal misalnya jaminan eksistensi dan jaminan ekosok hak ekonomi sosial politik dari masyarakat adat dan beberapa isu yang lain itu cenderung masih menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, jadi secara umum undang-undang tentang ibu kota negara ini belum secara komprehensif ya mengatur proses pemindahan ibu kota. Sehingga dari situ muncul, ini poin berikutnya, beberapa keraguan dan juga mungkin kemungkinan ya, dari rencana pemindahan IKN ini. Misalnya adalah kemauan politik dari para elit politik. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar kita ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi mengajak Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk berkunjung ke IKN, dan menurut saya itu menjadi salah satu simbol ya yang kemudian ingin dibangun oleh Pak Jokowi bahwa
bahwa DPR sebagai sebuah lembaga itu sudah concern dengan rencana ini, dan dari situ kemudian diharapkan keberlangsungan rencana pemindahan ibu kota negara ini kemudian bisa didapatkan. Meskipun ya DPR itu satu hal, partai politik itu hal yang lain. Jadi menurut kami ya sepanjang isu ini tidak menjadi bagian dari visi misi program partai politik di pemilu 2024 nanti, ya sepanjang itu pula sebenarnya komitmen dari kekuatan-kekuatan politik ya di parlemen terutama itu masih belum sepenuhnya bisa didapatkan gitu. Nah, termasuk soal jaminan visi misi program dari calon presiden dan juga presiden terpilih di 2024 nanti. Nah, ini dalam konteks ini kita kemudian bisa berspekulasi bahwa Pak Jokowi kemungkinan besar masih akan ikut cawe-cawe dalam konteks suksesi kepemimpinan di pemilu presiden 2024, karena ada beberapa agenda, salah satunya ya adalah IKN ini yang memang membutuhkan intervensi dari seorang Jokowi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat pada sisi yang lain sebenarnya ini bagian dari Presiden Jokowi untuk akan ikut berperan dan terlibat ya dalam suksesi kepemimpinan nasional di Pilpres 2024 yang akan datang. Kemudian kemauan politik dari aparatur sipil negara ini juga masih menjadi keraguan, apalagi kalau sudah berada di zona nyaman ya para birokrat pemerintah pusat kita di Jakarta itu, ketika tidak ada insentif yang sangat signifikan, ketika tidak ada fasilitas, ketika tidak ada punishment yang kuat gitu, maka sepanjang itu pula saya kira para birokrat pemerintah pusat kita yang ada di Jakarta sejauh ini itu akan malas, akan ogah-ogahan begitu untuk pindah ke Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan masyarakat lokal. Ini juga keraguan sejauh mana kemudian masyarakat lokal akan mendapat benefit ya dari proses pemindahan IKN ini. Juga beberapa kemungkinan ya, misalnya kemungkinan baik ya tentu saja ya bahwa IKN ini juga akan mendorong proses kerjasama regional, terutama yang melibatkan negara Malaysia dan Brunei. Saya kira webinar dengan University Sarawak Malaysia ya, Malaysia Sarawak Unimas, University Malaysia Sarawak terkait dengan rencana IKN ini, dan mereka juga sudah mengantisipasi banyak hal ya, termasuk di dalamnya adalah soal mobilitas imigran atau pekerja dari Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan juga potensi terjadinya percepatan pembangunan di wilayah Borneo ya, yang kemudian bisa menghubungkan antar negara di tiga negara ini, sarana transportasinya misalnya dan seterusnya. Itu pernah kami diskusikan beberapa waktu yang lalu. Tapi juga kontestasi politik di tingkat nasional itu bisa juga akan kemana-mana. Kemudian ini juga cenderung akan menguntungkan elit lokal ya, yang di beberapa kajian itu menunjukkan elit lokal di Kalimantan yang identik dengan penguasaan sumber daya alam yang berlimpah ya, yang di situ kemudian terjadi elite capture, oligarki,
korupsi politik dan seterusnya, itu juga bisa jadi rencana pemindahan IKN itu akan memperkuat proses oligarki di tingkat lokal. Yang terakhir adalah soal, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya, soal bagaimana Jakarta setelah ibu kota negara baru kemudian difungsikan. Ini di Undang-Undang IKN ini juga nggak ada ini pembahasan tentang bagaimana nasib Jakarta setelah tidak lagi menjadi IKN. Di narasi yang beredar di media massa, tapi ini kan masih sebatas rumor, spekulasi, wacana, gagasan, dan seterusnya. Jakarta itu akan difungsikan menjadi ibu kota atau sentra pembangunan ekonomi dan bisnis. Tapi apakah iya akan seperti itu? Kalau iya, lantas apa roadmap atau skenario ke situ sehingga kemudian kita bisa melihat Jakarta itu setelah tidak lagi menjadi IKN itu akan dikelola seperti apa? Ini harusnya menurut saya, menurut kami itu juga masuk ya, di dalam IKN. Jadi IKN itu tidak sekedar membicarakan ibu kota yang baru, tapi di IKN itu juga seharusnya diatur, meskipun mungkin masih secara garis besar nasib ibu kota yang lama untuk yang kemudian nanti bisa ditindaklanjuti menjadi undang-undang tersendiri terkait dengan tadi ya, misalnya Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Nah, secara garis besar, jadi 3 faktor menjadi penting dalam proses keberhasilan dan kegagalan pemindahan IKN di Indonesia ke depan. Pertama, soal kepemimpinan nasional. Tadi siapa yang akan menjadi presiden, sejauh mana ide atau gagasan ini kemudian akan diteruskan, itu menjadi kunci. Yang kedua adalah faktor dukungan elit-elit politik, partai-partai politik, parlemen dalam pemindahan IKN ini, dukungan yang berkelanjutan ya tentu saja ya, tidak dukungan yang naik turun. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan publik. Sejauh mana publik kemudian kalau kita belajar dari pengalaman Malaysia ya, mendukung ide ini, gagasan ini. Dari beberapa kajian, publik memang setuju, tapi bagaimana, kapan, siapa yang akan membangun dan seterusnya, itu pro dan kontranya kemudian terjadi di situ. Nanti juga ini panitia tadi juga ngasih pertanyaan, itu kan nanti bisa juga didiskusikan hasilnya terkait dengan. Jadi kalau dari beberapa kajian secara umum kalau ditanya setuju nggak ibu kota dipindah, setuju gitu. Tapi ketika lebih ke detail soal prosesnya, nah itu pro dan kontranya kemudian terjadi. Misalnya apakah harus sekarang? Nah ini pro dan kontranya, karena kalau sekarang bagaimana pemulihan ekonomi nasional pasca COVID dan seterusnya. Kemudian siapa yang akan melakukan, terus berapa dan seterusnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry soal keuangan dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu yang dukungan publik yang sebenarnya menjadi penting, dan manakala dukungan publik itu tidak bisa didapatkan, maka saya pesimis bahwa proses pemindahan IKN ini akan dapat berjalan dengan cepat ya, sesuai dengan rencana yang sudah didesain itu. Kira-kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan beberapa poin tadi sekiranya bisa mengenerate diskusi, menstimulan pro kontra, setuju tidak setuju dan seterusnya dari para pembaca dan para audiens di webinar kali ini. Terima kasih, waktunya saya kembalikan ke Mas Rian. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak atas tadi pembahasan yang sudah disampaikan terkait dengan 3 faktor dalam pemindahan ibu kota negara. Nah, dalam konteksnya tadi sudah disebutkan dalam perspektif politik, Pak. Nah, mungkin
untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas dalam sesi tanya jawab ya Pak. Nah, kita akan bergeser ke kontributor selanjutnya, yaitu kepada Bapak Robi Cahyadi Kurniawan untuk menyampaikan pembahasan terkait apa yang sudah ditulis dalam buku Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik. Kepada Pak Robi, waktu dan tepat, saya persilakan. Baik, terima kasih Adik Rian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu guru saya. Guru saya ini sangat luar biasa, jadi banyak mempengaruhi tulisan-tulisan saya. Pertama saya sapa terlebih dahulu Profesor Leo Agustino. Apa kabar Pak Leo? Semoga sehat. Salam sejahtera. Sehat selalu. Yang kedua juga ada guru saya ini di bidang politik dan pemerintahan. Ini Mas Mada Sukmajati. Profesor juga ya Mas Mada. Assalamualaikum Mas Mada. Profesor lemah ombong, Mas. Terus juga mungkin ada Kang Ferry ya, Ferry Kurniawan. Lalu ada Mas Jonas, lalu ada Kang Bim Bim ya, Kang Firman Manan mungkin ya, kontributor berikutnya. Lalu juga saya sapa, terima kasih kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Lampung yang masih on cam. Ini saya lihat ada Adinda Elvira Rita Kemesrar ya, adik dari Papua. Lalu yang lain-lain masih off cam. Baik, terima kasih sudah hadir. Izinkan saya untuk berbicara mengenai tulisan yang sudah kami buat ya, saya dengan Bu Fitria Barokah. Jadi terima kasih atas kesempatannya pada Pak Leo, Mas Jonas, dan juga Mas Rian, dan juga Epistemic Press. Bahwasanya memang pemindahan ibu kota negara ini hal yang sebenarnya jadi sempat viral beberapa tahun yang lalu. Cuma pada saat diberikan tema atau ide gagasan kira-kira menulisnya tentang apa, saya tidak mau menulis tentang politik dan pemerintahan karena ahlinya sangat banyak di sini. Jadi saya bergeser menulis ke perspektif yang mungkin sedikit ya dipikirkan orang, dan ternyata memang cuma tiga tulisan dari berbagai macam tulisan itu perspektifnya ekologi. Kami ingin berbicara kenapa dari sisi ekologi, karena memang terkadang sebuah kebijakan publik, termasuk juga kebijakan pemindahan ibu kota, itu tidak memperhatikan sisi lingkungan, tidak memperhatikan sisi ekologi. Yang perspektif yang paling sering dilihat atau yang dibaca adalah perspektif politik, yang kedua perspektif ekonomi. Lalu di mana untungnya, gitu kan? Tapi ekologi dianggap sebagai dampak sampingan dari kajian-kajian kebijakan publik ya, termasuk juga kajian pemindahan ibu kota. Berawal dari data yang kami peroleh dari BPS, ternyata memang sebesar 56,7% penduduk Indonesia itu tinggal di daerah perkotaan, data BPS tahun 2020. Dan ini akan terus berlanjut sehingga tahun 2035 diperkirakan BPS mengatakan bahwa penduduk yang tinggal di daerah perkotaan itu sebesar 66% dari seluruh penduduk Indonesia. Bahkan di tahun 2045 diprediksi sebesar 70%. Jadi kalau dilihat dari sisi pemerataan penduduk, sebenarnya memang ide pemindahan ibu kota di daerah yang penduduknya sedikit itu jadi masuk akal. Ya, apalagi itu ditempatkan di daerah yang dikategorikan sebagai titik tengah Indonesia. Kan alasannya seperti itu. Walaupun sebenarnya banyak juga kajian-kajian bahkan ide-ide untuk memindahkan ibu kota itu bukan di daerah Kalimantan, misalnya di Sumatera atau di Sulawesi, bahkan ada beberapa daerah di Indonesia bagian timur yang lain. Nah, kami ingin berbicara dari sisi ekologi. Kenapa? Karena dengan alasan bahwa pemindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara ya, daerah Kutai Kartanegara, itu kan membuka sebuah wilayah baru yang tentu saja itu sifatnya destruktif ya, merusak. Merusak itu dalam arti kata tanah dibongkar, hutan dibongkar, dan berhektar-hektar satwa ya atau tanaman yang ada di sana pun akan berdampak
jauh lebih mengerikan ya dibandingkan dengan mungkin sisi ekonomi yang diperoleh dari pemindahan ibu kota. Dari sisi ekologi, kami memandang bahwa perusakan ya, atau mungkin perubahan daerah hutan menjadi sebuah daerah ibu kota itu akan berdampak sangat luas, tidak hanya bagi tanaman, bahkan hewan, bahkan juga penduduk sekitar. Kalimantan Timur itu salah satu kalau di dunia internasional disebut sebagai Borneo ya, Borneo Island itu adalah salah satu ekosistem daerah yang menyimpan ekosistem satwa dan juga tanaman yang cukup beragam ya. Kalimantan itu adalah dianggap tidak hanya sebagai paru-paru Indonesia, tapi juga sudah dianggap sebagai paru-paru dunia. Karena di Kalimantan hutan hujan tropisnya masih terjaga dengan baik. Bahkan 1 dari 9 atau 10 penyumbang oksigen terbesar di dunia itu adalah Pulau Kalimantan. Nah, walaupun sebenarnya perubahan status wilayah yang didirikan ibu kota baru itu tidak terlalu luas dari sisi, kalau dilihat dari sisi seluruh Kalimantan, tetapi dilihat dari sisi lokal, ya, dari sisi Kalimantan Timur, tentu saja dari sisi Kutai Kartanegara, kami mencatat ada puluhan satwa yang terancam akan semakin punah. Kami mencatat ada satwa semisal ada orang hutan, ada lutung, ada oa, ada kukang, ada beru, bahkan beberapa spesies seperti burung, ular, dan juga buaya itu akan ikut berpengaruh dengan dibukanya sebuah lahan baru. Ya, itu dari sisi ekologi, dari sisi satwa dan tanaman. Belum lagi di Kalimantan juga penuh dengan tanaman-tanaman yang bisa dikategorikan sebagai tanaman yang dilindungi, seperti misalnya anggrek atau tanaman-tanaman dengan nilai jual ekonomis yang tinggi yang ada di Kalimantan Timur. Yang selanjutnya kami juga ingin mengemukakan bahwa sebenarnya perpindahan ibu kota ini juga perlu dipikirkan adalah ketersediaan sumber daya air atau ketersediaan air bersih. Dengan pindahnya ibu kota nanti akan diprediksi juga apakah nanti akan memindahkan seluruh aparatur sipil negara, ataukah mungkin ada mekanisme penerimaan aparatur sipil negara dengan sistem otonomi daerah, artinya disiapkan di Provinsi Kalimantan Timur, karena mungkin dananya sangat luar biasa mahal. Tentu saja di situ nanti di ibu kota negara yang baru itu tentu saja ada pembangunan rumah-rumah untuk tempat tinggal. Dan sebagai bentuk dari standar kelayakan hidup tentu saja diperlukan ketersediaan air bersih yang layak dan juga ketersediaan air minum yang bisa disuplai untuk air minum dan juga untuk kesediaan keperluan dengan menggunakan air yang lain. Nah, ini tentu perlu juga menjadi sebuah kajian tersendiri bagaimana suplai air minum yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya di Penajam Pasir Utara. Karena memang secara geografis daerah di sana itu ketersediaan air mungkin hanya tergantung dari air tada hujan atau air yang berasal dari permukaan. Nah, kita belum melihat apakah air di dalam tanah atau air yang berasal dari sumur bor itu akan bisa menyuplai sekian ribu orang yang akan tinggal di ibu kota negara yang baru. Nah, sebenarnya ide dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota, dan ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, artinya ini sudah menjadi sebuah keputusan politik ya, jadi sebuah kebijakan publik yang sudah harus, mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dilaksanakan. Tetapi tentu kita harus melihat, walaupun secara garis besar kita akan berpandangan bahwa dari sisi politik ini, dari sisi ekologi, dari sisi politik ini menguntungkan, dari sisi ekonomi juga ada wacana bahwa pemindahan ini akan meningkatkan derajat ekonomi dari Pulau Kalimantan atau di daerah Kalimantan Timur khususnya. Tapi
ada juga alasan yang mengatakan bahwa pemindahan ibu kota itu untuk menyelamatkan ekologi Pulau Jawa, karena memang Pulau Jawa sangat sesak sekali pertumbuhan penduduknya. Tetapi menyelamatkan ekologi Pulau Jawa, tapi merusak ekologi Pulau Kalimantan itu juga bukan merupakan sebuah pilihan yang harus dijalankan. Ya, jadi artinya sama-sama ingin diselamatkan. Ada sebuah konsep yang kami tulis dalam tulisan kami yaitu Forest City. Ya, itu Forest City ini artinya sebuah kota yang mungkin dekat dengan alam atau mungkin bernuansa alam atau mungkin berhubungan atau bersimbiosis mutualisme dengan alam, artinya tidak banyak merusak. Kami mengutip dari pelaksanaan Forest City yang ada di negara Cina dan juga Malaysia. Pemindahan ibu kota di Cina dan Malaysia itu memang sudah difikirkan secara matang, baik dari sisi dari sisi ekologinya, dari sisi planologinya, bahkan dari sisi ekonominya. Nah, saya sepakat dengan Mas Mada bahwa ini Undang-Undang Nomor 3 ini seperti seperti sangat cepat gitu dikeluarkan tanpa ada pembahasan-pembahasan yang lebih panjang dan lebih rigid di anggota dewan, bahkan ditelurkan di ranah publik. Jadi kita tiba-tiba disodorkan bahwa ini bakal pindah di Kalimantan gitu, tanpa kita bisa mencerna lebih lanjut lagi bahwa ini sebenarnya bagaimana kesiapan pemerintah. Saya pribadi tidak terlalu yakin bahwa pemindahan ibu kota negara di Kalimantan ini akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan mulus, karena memang dari alasan pertama adalah karena pembiayaan pemerintah hanya menyanggupi sekitar 20-30% dari sudut pembiayaan, dan sisanya adalah diperoleh dari kontribusi pihak swasta. Pertanyaannya, pihak swasta mana yang mau berkontribusi ya untuk mendirikan ibu kota negara ini? Terus kalau misalnya mereka ingin berkontribusi dan memberikan dana, terus apa keuntungan mereka yang mereka dapat dari pemindahan ibu kota? Sekali lagi saya tidak terlalu yakin ini akan berjalan dengan lancar jika tidak ada rencana yang sangat matang dari presiden berikutnya. Dan saya malah menganggap seperti kasus ya pemindahan ibu kota provinsi di Lampung, pemindahan ibu kota provinsi di Lampung itu sudah terjadi di era pemerintahan Gubernur Sahrudin Zainal Abidin Pagar Alam di era sekitar tahun 2014 yang lalu. Semua sudah disiapkan, tanah sudah disiapkan, rumah sakit, fasilitas dan lain sebagainya sudah disiapkan, tapi sampai dengan detik ini tidak pernah pindah. Padahal seluruh fasilitas sudah ada. Dan akhirnya teronggok menjadi sebuah bangunan yang tidak terpakai, yang berfungsi itu hanya rumah sakit umum saja di Lampung Selatan. Itu kasus. Dan saya berkaca dari pemindahan ibu kota di Provinsi Lampung, saya jadi agak ragu bahwa pemindahan ibu kota di Kalimantan ini bisa berjalan dengan mulus, apalagi prediksinya sampai dengan tahun 2045. Tergantung kondisi ekonomi dari negara. Dan juga terakhir adalah kita juga, walaupun ini adalah skala nasional, tapi kita harus memperhatikan penduduk asli Kalimantan. Kami mencatat ada 11 penduduk asli Dayak, ya, penduduk asli Kalimantan itu orang Dayak, 2 suku berada di Penajam Pasir Utara dan 9 suku berada di Kutai Kartanegara. Dan teman-teman saudara-saudara kita yang beretnis Dayak itu sangat menggantungkan kehidupan mereka dari hasil hutan. Bagaimana kita memikirkan mereka berubah pola hidupnya setelah hutan ditebang, setelah hutan dipangkas, mereka tidak bisa lagi mengambil satwa, mereka tidak bisa lagi mengambil damar, mereka tidak bisa lagi mengambil air jernih di sana. Dan ini juga harus dipikirkan bagaimana kelangsungan hidup saudara-saudara kita yang beretnis Dayak. Mungkin itu Mas Rian yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu banyak, mungkin nanti akan kita tindak lanjuti dengan diskusi. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan atau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian yang sudah disampaikan terkait dengan kondisi ekologi ibu kota negara baru, Pak. Nah, mungkin selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, sebelum sesi tanya jawab langsung, untuk itu Pak Firman berhalangan
berhalangan hadir karena karena satu dan lain hal. Baik, selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini kita buka dalam 2 sesi. Yang pertama 3 penanya terlebih dahulu. Nah, kepada yang ingin bertanya kami persilahkan untuk mengklik tombol tulisan atau menuliskan kolom komentar. Baik, yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, sembari kita menunggu penanya, mungkin di sini kita sapa terlebih dahulu. Saya melihat ada dari peserta dari BRIN. Halo, selamat sore Bapak. Mungkin kemungkinan Bapak yang memakai nickname BRIN sedang sibuk. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, sudah ada yang mengangkat raise hand. Yuk, kepada Hayden kami persilakan. Halo, cek suaranya masuk. Masuk. Ya. Terima kasih banyak moderator. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sedikit saya mau bertanya perihal anggaran yang memang sudah dianggarkan negara untuk pembangunan IKN ini kan awalnya kan banyak sekali investor yang memang mendukung dengan pembangunan IKN ini. Tapi sekarang investor itu udah ada yang belok, udah ada yang mungkin yang tidak jadi untuk menjadi investor buat pembangunan IKN. Nah, kemungkinan besar adakah beberapa anggaran yang memang ditujukan untuk pembangunan IKN ini, entah itu baik dari kenaikan harga BBM yang sekarang terjadi ataupun beberapa anggaran yang dikeluarkan negara yang memang tertuju untuk pembangunan IKN tersebut. Jadi seperti itu moderator pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Haidin. Mungkin pertanyaannya adalah terkait dengan anggaran yang saat ini mungkin sudah ada beberapa investor, tapi kita tahu ada desak isu tarik mundurnya terkait dengan investor ini. Nah, kemungkinan apakah anggaran yang ditemukan untuk pembangunan IKN ini akan bisa terwujud ya? Oke. Nah, mungkin kepada Pak Firman, saya persilakan untuk menjawab. Tes, halo. Ya, tadi dari Mas Haidin ya, Haidin terkait soal anggaran. Jadi anggaran untuk pembangunan IKN sendiri memang sudah ditetapkan ya, totalnya adalah 466 triliun dan kurang lebih 90 triliun itu adalah akan menjadi kewajiban pemerintah. Nah, anggaran yang dikeluarkan pemerintah ini tentu sumbernya dari APBN. Dan ini alokasinya adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan istana negara, pembangunan gedung-gedung pemerintahan, pembangunan instalasi listrik, air, dan lain-lain. Nah, terkait soal tadi bahwa banyak investor yang kemudian mundur, ya betul bahwa kurang lebih 1 tahun yang lalu pemerintah dan Jokowi ya, dia sudah berkeliling ke banyak negara, menemui banyak investor, orang-orang kaya di luar negeri untuk meminta mereka berinvestasi. Cuma kan itu dalam konteks menawarkan. Tentu dalam perbincangan mereka ketika Presiden menyampaikan Indonesia sedang membangun atau akan membangun, kemudian Presiden meminta, tentu secara diplomatis mereka menyatakan minatnya gitu ya. Tapi apakah kemudian realisasinya itu bisa terwujud dalam waktu dekat? Saya pikir itu menjadi soal lain karena tadi Pak Robi juga menyampaikan, Pak Mada juga menyampaikan banyak masalah di IKN ini. Pertanyaannya apakah pihak swasta mau menanamkan modalnya gitu ya di
di IKN membangun infrastruktur. Karena sekali lagi karakteristik IKN ini kan wilayah baru, kemudian saya sebagai pemilik uang, apakah mau berinvestasi di sana, walaupun dalam skema-skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, itu diatur beberapa keistimewaan ya, termasuk jaminan pemerintah, studi kelayakannya dibuatkan oleh pemerintah, bahkan nanti return atau pengembaliannya pun diatur. Tapi ketika misalnya kita membangun satu jalan tol di sana, siapa yang akan menggunakan jalan tol tersebut? Ketika penduduk masih belum banyak. Kan dalam tahapan pembangunan, di tahap 1 itu baru ASN, TNI, Polri, dan pekerja konstruksi yang akan ada di sana. Di luar itu belum akan ada penduduk yang datang. Bahwa kita ingat, ekonomi itu masih dibangun berdasarkan mobilitas penduduk. Kita ketahui bahwa COVID kemarin itu menghentikan 60-70% perekonomian karena penduduk diminta untuk tidak keluar. Nah, hal serupa terjadi ketika di wilayah IKN ini penduduk belum banyak, baru TNI Polri, ASN, itu pun juga akan jadi masalah siapa ASN yang mau di sana, kemudian pekerja konstruksi, lalu kita membangun jalan di sana, saya pikir swasta akan berpikir ulang siapa yang akan menggunakan jalan tersebut. Artinya pihak swasta tidak akan mau berinvestasi. Nah, pertanyaannya apakah jika kondisi ini terjadi, apakah pemerintah siap? Nampaknya pemerintah ini belum siap menyiapkan satu opsi atau satu alternatif skema pembiayaan untuk IKN. Belum ada. Saya ingat 2 minggu yang lalu, kepala otoritas IKN itu menyampaikan, ini baru 2 minggu yang lalu, dan dia menyampaikan bahwa pemerintah akan, kalimatnya pemerintah akan membuat satu regulasi terkait skema insentif buat sektor swasta yang akan berinvestasi di IKN. Jadi baru akan menyiapkan insentifnya apa sih kira-kira. Nah, sejauh ini kan kita belum pernah nih mendengar insentifnya apa. Baru bicara konteks kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, tapi kan itu berlaku umum untuk semua wilayah. Dan itu menariknya skema KPBU itu menarik ketika itu terjadi proyek infrastruktur di Jawa. Kalau di IKN rasanya pihak swasta masih wait and see, apalagi tadi Pak Mada menyampaikan soal dukungan politik dan 2024 menjadi momentum gitu ya. Apakah IKN ini juga akan berlanjut atau tidak? Kalau dilihat dari sisi itu, maka swasta semakin menciut nih untuk mengkerap nih untuk mau berinvestasi. Itu tadi Mas Haidin. Atur nuhun. Oke, baik Pak Peri, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab lagi kepada yang ingin bertanya. Mungkin saya persilakan. Siap, Pak Moderator. Suara saya terdengar? Terdengar, Kang. Oke. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk Mas Mada, Pak Robi, dan Kang Ferry telah menyampaikan paparannya terkait bedah buku kali ini, menyambung beberapa hal yang sudah dipaparkan oleh Mas Mada bahwa kalau dipertanyakan sekarang kita sepakat atau tidak pindah, kita sepakat. Untuk hal-hal tersebut, saya selama diskusi ini berlangsung, coba melakukan mini riset ke 100 peserta, coba bisa ditampilkan. Mayoritas yang mengisi total ada 103 jawaban atas beberapa pertanyaan yang telah kami susun. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemindahan ibu kota negara? Ini seperti yang Mas Mada dan Kang Ferry dan Pak Robi sampaikan tadi, jelas setuju kalau memang ibu kota negara hari ini dipindahkan. Itu sebanyak 47% memang ini berbeda tipis ya dengan tidak setuju para peserta hari ini. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apakah ekonomi akan merata di wilayah Indonesia Tengah dan Timur juga ibu kota dipindah ke Kalimantan? Ini sebagai isu yang diangkat oleh pemerintah hari ini, bahwa pemindahan ibu kota negara itu adalah untuk pemerataan ekonomi. 29% peserta hari ini dalam bedah diskusi ini menjawab tidak berdampak dan 39,8% menjawab merata.
Akan tetapi merata ini kan penuh ketidakyakinan, karena kalau mereka yakin akan jawaban, pasti akan mereka menjawab sangat merata. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apakah ibu kota negara baru akan berdampak terhadap ekologi ini yang disampaikan oleh Pak Robi sebagai bahan dalam buku IKN ini? 43% itu menjawab berdampak negatif sesuai dengan apa yang Pak Robi sampaikan, dan 10% tak berpengaruh. Ada yang menjawab berdampak sangat negatif. Selanjutnya, apakah pemindahan ibu kota negara baru turut melanggar hak wilayah warga setempat? 45% abstain mungkin. Akan tetapi ada yang menjawab ini akan melanggar sebanyak 22% dan tidak melanggar 29%. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apakah pemindahan ibu kota negara Kalimantan Timur akan terlaksana sesuai rencana? Nah, ini yang kemudian di-highlight oleh beberapa pembicara dalam paparan tadi, bahwa ini akan sesuai ketika ini tidak menjadi visi-misi dari pemerintah Pak Jokowi hari ini, dan ketika dari 2024 nanti juga tadi sudah di-highlight apakah pemindahan ini akan sesuai rencana atau tidak. Ketika ini tidak terjadi konsolidasi yang baik antar pemangku kebijakan, kan kita juga tidak tahu. 42% menjawab itu abstain terhadap isu ini, kemudian 32% dia menjawab sebagai sesuai rencana. Selanjutnya, nah ini yang kemudian sebelum diskusi oleh Mas Mada tadi, bagaimana dampak terhadap Jakarta. Nah, salah satu yang isu naik di Jakarta adalah tentang kemacetan. Kami pun bertanya kepada 103 peserta yang hadir di diskusi kali ini, pemindahan itu akan menyelesaikan persoalan kemacetan atau tidak? Tidak terselesaikan yang menjawab 56%. Saya meminta pandangan dan masukannya dari masing-masing narasumber, baik Ferry, Pak Robi, ataupun Mas Ada, untuk merespon beberapa temuan yang ada dalam ini riset kami ini. Terakhir, isu ASN yang kemudian ini berkembang. Apakah Bapak Ibu yakin sebagian besar ASN akan patuh untuk pindah ke IKN baru? Karena kan beberapa ASN menyatakan akan mundur sebagai ASN ketika akan ditugaskan pindah ke IKN. 46% menjawab tidak yakin, dan 29% mereka menjawab abstain. Mungkin tidak tahu dengan isu ini. Baik, waktu dan tempat, saya persilakan, saya kembalikan ke moderator. Tidak masalah, ditampilkan saja datanya. Di share screen aja. Oke, baik. Terima kasih Kang Jona atas pemaparan yang sudah disampaikan terkait dengan. Saya persilakan kepada Pak Robi terlebih dahulu untuk menyampaikan jawaban yang tadi dipertanyakan oleh Kang Jona. Ya, baik. Terima kasih Mas Rian. Saya menanggapi pertanyaan di chat ya, di room chat ya. Ada mahasiswa kami tadi yang bertanya. Intinya adalah pertanyaannya tadi apa ya? Saya lupa. Intinya adalah kenapa banyak investor yang mundur ya untuk menjadi menjadi penyandang dana dalam konteks pemindahan ibu kota negara. Sebenarnya jawabannya sederhana dari prinsip ekonomi saja, bahwa investor itu akan memberikan dananya dengan memperhatikan atau memprediksi mereka akan mendapatkan keuntungan apa yang mereka dapatkan dari dana yang sudah mereka berikan. Jadi menurut hemat saya pribadi, mungkin skema pembiayaan atau skema keuntungan yang diberikan oleh pemerintah di era Pak Jokowi ini belum meyakinkan para investor untuk memberikan atau menanamkan modalnya untuk pembangunan ibu kota negara yang baru. Jadi jawaban saya sebenarnya sederhana saja, karena memang mungkin para investor belum melihat apa sih untungnya kami memberikan modal untuk membangun ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi belum ada skema yang pasti. Yang selanjutnya mungkin Mas Rian, saya coba menanggapi tadi yang dalam hasil survei dari 103 jawaban ini, walaupun sekarang penontonnya tinggal 71 ini Mas Rian, dari 104 jadi 71. Saya menanggapi yang terakhir tadi, apakah ASN ya
terakhir tadi apa ya Mas Rian ya? Itu yang menarik menurut saya. Kepindahan ibu kota apakah akan patuh. Nah, ini kan sebenarnya buah si malakama ini Mas Rian ya, dan Mas Mada, Pak Leo, dan Pak Ferry. Buah si malakama karena dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu salah satu pasalnya menyatakan bahwa mereka harus siap ditempatkan di mana saja, ya, harus siap untuk menerima tugas di mana saja, termasuk untuk pindah ke ibu kota negara yang baru. Tetapi ini belajar juga ya, Mas Rian, Mas Mada, Pak Leo, dan juga Kang Ferry, belajar dari Lampung. Sekali lagi karena saya berada dan tinggal di Lampung, saya mencontohkan kabupaten-kabupaten baru yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Mesuji yang sudah hampir 10 tahun berdiri, pisah dari Kabupaten Lampung Utara ya. Lalu ada Kabupaten Pesisir Barat yang pisah dari Kabupaten Lampung Barat ya. Jadi ini fenomena yang terjadi di Lampung bahwa banyak ASN yang tidak bersedia untuk dipindahkan di Mesuji dan Lampung Barat karena memang lokasinya sangat jauh sekali. Mesuji itu 5 jam perjalanan melalui darat ya, dari Kota Bandar Lampung, dan pesisir barat itu sekitar 6 jam perjalanan dari barat dari ibu kota Provinsi Lampung di Bandar Lampung. Ini sama persis dengan poin ke-7 tadi. Rata-rata mereka tidak mau pindah. Yang akhirnya apa? Persaingan untuk menjadi aparatur sipil negara di 2 kabupaten tersebut, hasil penelitian kami di Mesuji dan di pesisir barat, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Dan memang aparatur sipil negara yang ada di sana itu pilihannya hanya 2. Mereka yang berasal dari daerah sekitar, daerah yang dekat dengan tempat tinggal mereka, atau memang orang Bandar Lampung yang memang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing di kota besar, akhirnya mereka pindah ke pesisir barat dan juga di Mesuji. Nah, akan tetapi ini ada fenomena yang mungkin bisa menjadi kajian yang menarik ya dari sisi pemerintahan ya, dari sisi pengelolaan anggaran negara dan lain sebagainya. Gaji PNS atau gaji ASN itu kan seluruh Indonesia sama standarnya. Tetapi biaya hidup di pesisir barat dan Mesuji itu sangat mahal. Ya, jadi tidak cukup sebenarnya gaji mereka sebagai ASN untuk tinggal di sana. Untuk menutupi ketidakcukupan itu, maka pemerintah kabupaten di sana memberikan tunjangan yang mungkin bisa dibilang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, akan tetapi ini juga berdampak kurang baik juga, karena tunjangan itu mereka habiskan bukan di daerah, tapi mereka belanjakan di kota Bandar Lampung. Ini menjadi sesuatu yang ya, mungkin dari sisi ekonomi tidak terlalu baik. Ini juga mungkin bisa terjadi di Penajam Pasir Utara. Ya, fenomena ini bisa terjadi. Jadi menurut saya memang harus ada sebuah skema yang mengikat atau sebuah aturan yang mengikat bahwa para ASN wajib untuk bisa ditugaskan untuk pindah dan lain sebagainya di ibu kota negara yang baru. Mungkin itu ya yang bisa saya tanggapi ya, Mas Rian. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sangat untuk kita diskusikan. Selanjutnya saya geser kepada Pak Mada Sukmajati untuk bisa menanggapi terkait dengan riset yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Jonas Silas. Kepada Pak Mada, saya persilakan. Sudah tepat. Oke, di chapter kami di halaman 170 itu kami mengutip hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia ya. Ada beberapa temuan yang menurut saya menarik ya, dan mungkin beberapa di antaranya sebenarnya nyambung dengan hasil mini riset tadi ya, dari 103 responden dari forum ini tadi. Yang pertama, memang masyarakat cenderung menyetujui ya, sebagian besar menyetujui pemindahan ibu kota negara. Namun masyarakat juga bersikap agar proses pemindahan itu ditunda dengan berbagai alasan, termasuk adalah dukungan anggaran dan potensi kerusakan lingkungan. Ya, jadi setuju, tapi ketika ditanya kapan, nah ini jangan buru-buru dulu, ojo ke susu gitu ya, kalau meminjam istilahnya Pak Presiden itu. Karena harus dikaji dulu soal dukungan anggarannya dan juga
potensi kerusakan lingkungannya. Dukungan anggaran tadi saya kira sudah banyak didiskusikan dan itu sekali lagi menunjukkan sikap masyarakat ya. Kemudian yang kedua dari aspek ekonomi, masyarakat setuju bahwa pemindahan ibu kota negara akan berdampak pada pemerataan pembangunan nasional. Nah ini mungkin berbeda dengan yang tadi ya. Tapi yang dari surveinya Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia ini sebagian besar respondennya mengatakan bahwa pemindahan itu akan berdampak pada pemerataan pembangunan nasional. Ketiga, dari aspek sosial, sebagian masyarakat menganggap pemindahan ibu kota negara mengandung potensi masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat tinggi. Ada beberapa isu ya, misalnya isu terjadinya Jawanisasi atau Islamisasi begitu ya, yang mengikuti proses pemindahan ASN tadi ya, yang itu juga kemudian mengingatkan kita pada program transmigrasi pemerintahan Orde Baru dulu gitu ya. Tapi mungkin berbeda, saya nggak tahu berbeda atau enggak, tapi harusnya sekarang berbeda ya, artinya fasilitasnya ada dulu, sarana prasarananya lengkap dulu, paling enggak untuk yang dasar gitu ya. Kalau enggak ya siapa yang bakalan mau ASN gitu Mas Robi. Mau dihukum pun nggak masalah deh, yang penting nggak dipecat dan nggak dipindah gitu. Itu pilihan rasional dari para ASN. Nah jadi ada isu-isu yang sangat potensial mewarnai proses pemindahan itu tadi ya, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa planning atau antisipasi dari rencana pemindahan ibu kota terkait dengan sosial, ekonomi, dan budaya ini cenderung diabaikan atau dianggap tidak penting begitu ya di dalam studi naskah akademiknya. Dan yang terakhir, aspek governance, sebagian besar masyarakat khawatir bahwa pembangunan ibu kota negara berpotensi akan menimbulkan praktek KKN. Nah ini ada kekhawatiran ini jadi proyek hambalang kedua, jadi kasus hambalang kedua terbengkalainya program pemerintah yang katanya kemarin ada yang mau turun gunung, nggak tahu turun gunung mau dandani hambalang atau apa gitu, nggak tahu juga saya. Tapi ada presiden di masa lalu yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah ternyata diwarnai dengan KKN dan itu kemudian berdampak pada terbengkalainya rencana-rencana yang sebenarnya sudah disusun. Nah ini saya kira beberapa sebagian besar nyambung ya dengan riset kita ini ya. Jadi survei ini menjadi penting. Saya belum melihat survei yang lebih masif begitu ya, yang sampelnya nasional dan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kredibel ya sejauh ini ya. Saya nggak tahu apakah sudah dilakukan atau sudah dilakukan tapi hasilnya belum memuaskan sehingga tidak dipublish atau seperti apa begitu ya terkait dengan rencana IKN ini. Kira-kira begitu respon saya. Oke, baik Pak Mada, terima kasih atas tanggapan yang tadi sudah disampaikan. Nah, selanjutnya kepada Pak Ferry Kurniawan. Di sini tadi ada yang bertanya Pak di kolom komentar terkait dengan negara bisa mendanai 30% dari pembangunan IKN, lalu dibantu oleh investor. Nah, apa yang akan didapat oleh investor ketika ikut sumbangsi untuk pembangunan IKN tersebut selain berinvestasi? Jika berdampak baik, mengapa banyak pihak swasta yang tidak jadi menginvestorkan untuk pembangunan IKN? Ini Pak. Nah, sembari selanjutnya Bapak bisa closing statement Pak karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik, jadi swasta dapat apa gitu ya kalau dia masuk ke membangun infrastruktur di sana. Jadi ada prinsip dasar dari seorang si pemilik dana gitu ya, orang kaya atau investor atau owner dari perusahaan. Dua prinsip dasar. Pertama adalah
kalau ketika dia punya uang, orang kaya ini, dia akan berpegang pada prinsip dan dana yang dia miliki itu harus aman. Dananya harus aman. Kedua, dananya itu harus bertambah. Jadi dua prinsip itulah yang kemudian akan dipegang oleh investor. Kalau saya seorang pemilik dana besar, ketika akan berinvestasi di IKN, apakah dana saya aman? Dalam konteks tidak ditipu, tidak dikorup, dan lain-lain. Kedua, apakah dana saya akan bertambah? Nah, dalam konteks bertambah inilah kemudian dalam istilah keuangan kita dapat return gitu ya, dapat pengembalian, dapat laba. Nah, kalau saya membangun jalan tol di sana, misalnya katakanlah nggak panjang-panjang 10 km jalan tol. Nah, pertanyaannya siapa yang akan menggunakan jalan tol tersebut? Kalau dalam 10 tahun ke depan, yang ada di sana adalah TNI Polri, sebagian ASN yang tadi juga ternyata akan banyak menolak. Ketiga adalah para pekerja konstruksi. Sementara pembangunan jalan tol itu kan budgetnya sangat besar gitu ya. Nah, kalau kemudian dana itu jalan itu tidak ada yang menggunakan, saya dipastikan akan rugi sebagai orang yang berinvestasi di sana. Artinya return-nya, labanya tidak akan dapat sebagai seorang pengusaha. Itu jadi akan apa yang akan didapat oleh seorang investor? Ya kalau hari ini atau 5 tahun ke depan saya berinvestasi di IKN, saya nggak akan dapat apa-apa. Makanya kemudian menurut saya sektor swasta baru akan berminat gitu ya, baru akan berpikir untuk berinvestasi di sana mungkin 15 tahun ke depan. Setelah tahap 1, 2, 3 berjalan, dan itu pun jika sesuai dengan target tahapan yang ditentukan dalam undang-undang. Itu oke. Yang terakhir, saya pikir buku ini juga menarik. Bicara konteks kalau teman-teman ingin berminat menggali lebih jauh dan membacanya, maka terkait soal creative financing dan potensi hutang ini, di tulisan tersebut dijabarkan terkait bagaimana sih mekanisme KPBU itu, gitu ya, mekanisme seperti apa, dijelaskan secara rinci, kemudian bagaimana perilaku investor, dan akhirnya kita dapat menyimpulkan rasanya kok pemerintah belum siap gitu ya untuk mengadakan satu alternatif skema pembiayaan. Saya pikir khususnya untuk Indonesia sendiri, mereka akan berpikir ulang beberapa kali untuk minat berinvestasi di sana. Paling tidak dalam 10 tahun ke depan, sektor swasta masih akan berdiam diri gitu ya, lebih memilih untuk berinvestasi di Jawa itu karena jauh lebih menguntungkan. Dia sudah berada di dalam fondasi ekonomi yang lebih stabil, mobilitas masyarakat juga tinggi, produksi tinggi, lain-lain. Saya pikir itu. Terima kasih ke teman panitia dan Harun, Pak Mada, Pak Robi, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Selanjutnya kepada Pak Robi Cahyadi, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir Pak, sembari menutup closing statement. Pertanyaan adalah disebutkan bahwa sebanyak 11 orang di sekitar IKN adalah bersuku Dayak yang masih bergantung dengan hutan. Jika hutan habis ditebang untuk pembangunan IKN, artinya akan muncul masalah baru, yaitu tentang kemiskinan, yang artinya pemerintah akan mendapat pekerjaan baru untuk menangani hal tersebut. Pertanyaan bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Oke, kepada Pak Robi, waktu sudah tepat, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rian. Singkat saja, mungkin jawaban saya adalah memang itu jadi tugas tambahan dari pemerintah ya. Jadi kalau memang datanya ada sekitar 11.000 suku Dayak yang akan kehilangan mata pencaharian, termasuk juga kehilangan tempat berburu dan juga kehilangan ekosistem mereka, tempat tinggal mereka, keterikatan simbiosis mereka terhadap alam, itu memang menjadi tugas tambahan pemerintah untuk memikirkan hal tersebut. Tidak hanya pemerintah pusat, menurut saya juga pemerintah daerah Kalimantan Timur, karena pemindahan itu tidak segampang yang diperkirakan, karena banyak sekali faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan dan juga difikirkan, terlepas dari unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur ekologi juga menjadi hal penting, karena
terkait dengan keberlangsungan kehidupan dari beberapa suku asli yang ada di Kalimantan. Mungkin itu Mas Rian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robi atas jawaban dan closing statement-nya. Mungkin saya lanjutkan kepada Pak Mada Sukmajati untuk memberikan closing statement-nya Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, saya singkat saja juga ya. Kebijakan publik yang mengatakan adalah jantung dari ilmu politik. Ya, dan dari ilustrasi tentang kebijakan pemindahan IKN ini kita bisa belajar banyak ya soal pembuatan kebijakan publik dan juga sekaligus implementasi dari kebijakan publik itu. Kebijakan publik yang mungkin dalam proses kebijakannya, dalam proses pembuatannya itu mungkin bisa mengabaikan ya partisipasi masyarakat. Tapi partisipasi masyarakat itu tidak akan pernah bisa bohong. Mungkin dalam proses pembuatan kebijakan publik akan bisa diingkari faktor itu, tetapi dalam proses implementasi tentu saja akan sulit mengingkari dukungan publik. Pentingnya dukungan publik bagi berhasil atau tidaknya implementasi dari pemindahan IKN. Dari kasus ini kita juga melihat tiga faktor penting ya, soal kepemimpinan yang kuat, soal dukungan politik, kekuatan-kekuatan politik yang stabil, dan juga dukungan publik yang luas terkait dengan kebijakan publik apapun sebenarnya, tetapi dalam konteks ini kita bisa melihat kebijakan pemindahan IKN. Nah, saya kira ada banyak hal yang bisa menjadi lesson learn sejauh ini ya dari proses rencana pemindahan IKN ini, dan saya kira buku ini perlu disikapi sebagai inisiasi ya untuk kemudian nanti memberi stimulan bagi kajian-kajian lain dari beragam perspektif dalam memahami kebijakan publik dalam hal ini IKN ya, baik dari sisi proses pembuatannya maupun dari sisi implementasinya. Karena proses pembuatan kebijakan publik itu satu hal, satu dunia, implementasi dari kebijakan publik itu adalah hal lain, dunia lain. Ini tidak bisa disamakan. Kira-kira begitu wrap up saya, Mas Rian, atas diskusi kita dari jam berapa tadi? Jam 3 tadi. Iya, Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu semua untuk Pak Ferry, Mas Robi, Pak Leo, Bapak Ibu sekalian, para partisipan. Mas Mada. Baik, terima kasih Pak Mada Sukmajati atas kesikapnya. Mungkin selanjutnya selain ada Pak Mada, Pak Robi dan Pak Ferry, ada Pak Leo Agustino juga. Mungkin kepada Pak Leo, apakah ada yang ingin disampaikan Pak, satu atau dua katanya terkait dengan closing statement dalam bedah buku hari ini Pak? Kepada Pak Leo. Kemungkinan Pak Leo-nya sedang berhalangan, sedang ke kamar mandi. Oke, mungkin hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi bedah buku tentang Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik ini. Kita sudahi. Sebelum kita akhiri, saya ingin kepada kawan peserta semua untuk menyalakan kameranya. Kita ada foto bersama Pak, kepada dengan narasumber juga dan kontributor. Kepada peserta bisa dinyalakan kameranya. Oke, bisa kita mulai untuk foto bersama. Pada operator, dipersilakan. Oke, baik. Sudah
Terima kasih para hadirin sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para kontributor dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih Pak Mada, Pak Peri, Pak Robi Cahyadi atas waktunya. Saya kembalikan kepada MC Kang Jona. Baik, terima kasih buat Kang Rian telah memandu jalannya diskusi. Saya mewakili seluruh bagian daripada Epistemic Press mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi waktu, pikiran, dan tulisan baik dari Kang Ferry, Mas Mada, Pak Robi, dan ada di sini juga ada Prof. Leo, Teh Mutia, dan para kontributor lainnya yang sudah berpartisipasi pada penulisan buku Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik kali ini. Buku dapat di-download di link yang telah kami share. Selebihnya, jika ada kekurangan, sekali lagi kami minta maaf. Untuk bedah buku kali ini, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mas Manda, sehat selalu. Pak Leo, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Tabi.